Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah semoga baik ya. Ingat selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak ya. Ya, Bu. Belum memulai pembelajaran, dipimpin berdoa dulu ya oleh Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah memimpin berdoa. Nah, Ya, Bu. sebelumnya di ini dulu ya, di absen dulu. Sudah Ibu share di chat ada ya. Silakan Bu. absen dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Izinkan Ibu share screen dulu ya. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang minggu lalu ya. Masih ingat nggak faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan? Masih. Ya, faktor apa aja? Faktor konsentrasi, Tekanan dan volume. suhu. Konsentrasi, tekanan, dan suhu. Yang betul ya. Nah, untuk faktor konsentrasi, bagaimana? Jika konsentrasi zat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari zat itu. Sedangkan jika konsentrasi zat dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat itu. Bagus ya, betul ya. Untuk pengaruh tekanan, bagaimana? Jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya besar. Dan jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya kecil. Ya, bagus ya, masih ingat ya. Untuk pengaruh suhu, siapa? Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Dan jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Bagus ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini adalah dasar untuk materi yang sekarang ya. Sekarang adalah yang akan dibahas untuk penerapannya dalam industri. Nah, ini coba, ini adalah dua orang penemu. Ada yang kenal ini penemu apa? Ada yang tahu nggak? Penemu bagaimana produksi pembuatan amonia untuk menghasilkan produk amonia yang besar dengan modal sekecil-kecilnya. Ya, bagus ya. Ini adalah seorang penemu untuk ini ya, produksi amonia yang menggunakan konsep kesetimbangan ya. Dengan berpikiran bagaimana caranya suatu produksi itu menghasilkan yang sebesar-besarnya dengan modal yang kecil, itu benar ya. Nah, nanti ini adalah permasalahan yang akan dipelajari hari ini ya. Faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan
dan penerapannya dalam industri. Dan 4.9 yaitu merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil produksi, hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, IPK-nya ini setelah pembelajaran hari ini, ya, IPK-nya adalah menganalisis faktor-faktor pergeseran arah kesetimbangan dalam industri pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Tujuannya, melalui data hasil percobaan dan video yang diamati, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, ini ya. Ini sudah kalian buka ini. Sudah, Bu. Videonya ya tentang industri. Nah, ini bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Sudah selesai. Tujuan pengambilan produk reaksi amonia secara kontinu terkait dengan kesetimbangan reaksi, yaitu tekanan tinggi dan pemindahan produk yang terbentuk secara terus-menerus digunakan untuk meningkatkan jumlah produk, tetapi suhu sedikit dinaikkan ke tingkat yang moderat. Apa tujuan digunakan katalis dan apakah pengaruh terhadap kesetimbangan? Jawabannya, katalis digunakan untuk meningkatkan kecepatan pembentukan produknya. Berdasarkan kegiatan di atas, simpulkan bagaimana kondisi operasional yang nyata untuk industri amonia menurut proses Haber-Bosch. Suhu 400 derajat Celcius dan tekanan antara 200 sampai 300 atm, namun diberikan katalisator yaitu serbuk besi dicampur dengan aluminium oksida dan magnesium oksida, kalsium oksida, kalium oksida. Ya, bagus ya. Nah, untuk memperjelasnya, Ibu akan jelaskan ya sedikit ini. Jadi ada solusinya, yaitu bagaimana? Jadi dengan menentukan kondisi yang optimum. Nah, proses Haber-Bosch ini menemukan ya kondisi yang optimum, yaitu suhu adalah sekitar 400 derajat Celcius dan tekanan antara 200 sampai 300 atmosfer. Namun di sini ada diberikan katalis ya, katalisator. Katalisnya apa? Yaitu berupa serbuk besi yang dicampur dengan aluminium oksida, magnesium oksida, kalsium oksida, dan kalium oksida. Nah, namun ya di samping itu pengambilan NH3 ya, pengambilan amonia ini berlangsung ya secara kontinu ya, secara terus-menerus akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Jadi di sini dilakukan secara kontinu ya. Mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya, tekanan biar stabil gitu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, perkirakan perlakuan apa yang harus diberikan agar reaksi kesetimbangan diperoleh hasil amonia yang optimal. Nah, di sini bagaimana?
Nah, ini kondisi yang optimal berdasarkan konsep timbangan ya. Nah, ini konsentrasi biar ke kanan ya, bergeser ke kanan berarti konsentrasi zat dinaikkan ya, diperbesar. Suhu diturunkan, tekanan diperbesar, dan ada ini ditambah dengan katalis. Nah, gimana anak-anak? Apa ada yang ditanyakan? Sudah paham belum? Ya. Linknya ini ya. Pimpin berdoa dulu ya. Sebelum menyelesaikan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah memimpin berdoa. Ya. Ibu ucapkan alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.